Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Walhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Walhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wal ard wa lahul hamdu fil ula wa fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa maulana Muhammad Rasulullah wa khiyaratihi min khalqihi khatamin nabiyyin wa ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu ala nabiyyina kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Wa sallallahu alaihi fil awwalin wal akhirin أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا وإياكم بالصلاة عليه وأفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى وأحثكم على طاعته لعلكم تفلحون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر walillahil hamd. Hadirin sidang jamaat Salat Idul Kurban yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dapat melaksanakan salat Idul Kurban yang sekaligus insyaallah kita lakukan pelaksanaan penyembelihan binatang kurban. Pada Idul Kurban tahun ini, tema dari khutbah yang kita sampaikan adalah In God We Trust. Atau boleh kita terjemahkan dengan Amanna Billah. Hadirin yang dihormati, hari ini kita bergembira dapat merayakan Idul Adha. Tentunya dengan satu harapan, kegembiraan ini harus diikuti dengan satu sikap dan tindakan yang bermakna dalam keterkaitan dengan tujuan Idul Adha itu sendiri. Hari raya ini juga disebut Hari Raya Kurban. Pada segi ritualnya, ide kurban itu penting dalam praktek lahiriah Muslim. Pada permukaan,
ritual kurban dalam Islam mirip dengan yang ada dalam tradisi agama-agama lainnya. Bentuk yang paling umum adalah penyembelihan hewan wajib sebagai bagian dari kewajiban haji dan juga kurban yang dilakukan oleh yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu pada kesempatan Idul Adha, diyakini sebagai peringatan kurban Nabi Ibrahim. Dalam Islam, putra Ibrahim Ismail adalah tanda kurban permulaan yang dituntut oleh Allah. Tetapi secara mukjizat dia diganti dengan domba. Pada masa pra-Islam, kurban berbentuk kurban darah. Namun dalam Islam, praktek ini memperoleh makna yang lebih simbolis. Al-Quran surat Al-Hajj menyebutkan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri atau telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepadamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Namun diuraikan juga, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin masa kini cenderung memaknai ibadah kurban mengarah kepada pemikiran sosioekonomi dan kesejahteraan sosial. Konteks sosial dipahami memainkan peran penting dalam membentuk dimensi kesejahteraan dari ritual ini. Dan fungsi sosial kurban sekarang lebih ditekankan daripada maknanya yang ritual. Para penafsir modern menunjukkan bahwa tindakan kurban itu berkaitan dengan kebenaran, kerendahan hati, dan kesabaran dalam penderitaan serta keimanan dan ketakjuban mendalam kepada ilahi. Di tengah-tengah ayat kurban muncul ayat yang menganjurkan orang beriman agar bersabar ketika mengalami cobaan dan kesulitan di jalan Allah. Oleh karena itu, kurban ritual menunjuk kepada pengorbanan yang lebih tinggi. Orang beriman didorong untuk menyadari bahwa jika mereka mampu mengorbankan hewan yang mereka kendalikan, tugas mereka adalah menyerahkan jiwanya di jalan Allah. Itulah hubungan saling bergantung atau alaqah antara yang abstrak dengan yang nyata, yakni tema kurban memiliki signifikan spiritual
maupun material material adalah sangat jelas. Dengan demikian menjadi jelas bahwa makna ritual dan simbolis kurban meluas ke dunia praktek dan dalam cara-cara yang penting, baik konteks sosial maupun imajinasi individu, memainkan peran penting dalam menentukan rentang makna tema itu. Karenanya, dalam perkembangannya lebih lanjut, tidak ada yang mampu membendung maupun membatasi pemaknaan nilai dan pelaksanaan ibadah kurban itu. Siapapun